Chapter 86 Pertempuran 4 Kerajaan 1. Chapter 86 Pertempuran 4 Kerajaan 1. Pemimpin pasukan infanteri berasal dari ras golem. Tingginya mencapai 5 meter. Tubuhnya sangat kuat dan kekar. Setiap langkahnya menggetarkan tanah dan meninggalkan jejak kaki. Kekuatannya berada pada tingkat kaisar. Sebelumnya kerajaan Han juga didukung oleh 4 klan. Dan kini hanya ada 3 klan sebagai pendukungnya. Sebab klan Ming telah dimusnah oleh orang misterius. Hingga kini si pelaku masih belum diketahui. Dan menjadi catatan penting di kerajaan Han. Klan Wang adalah ras golem, salah satu kekuatan penting di kerajaan Han. Klan Li adalah ras kura-kura yang juga memiliki pertahanan yang kuat. Klan Su adalah ras manusia. Ras manusia hampir tersebar di seluruh benua Jiangsan. Tetapi hanya di kerajaan Han dan kerajaan Long manusia masih dihormati. Kerajaan Long juga sama. Memiliki 4 klan dan 1 sekte. Yaitu Sekte Api Nirwana. Klan Zu adalah ras naga air. Klan Xiao dari ras manusia. Klan Huan adalah ras angsa, salah satu ras yang tergolong diam namun cerdas. Ada klan yang dari ras binatang air. Sekte Api Nirwana juga gabungan beberapa ras yang berafiliasi unsur api. Seperti ras lava, ras lebah api, dan masih banyak lagi. Di akademi merupakan tempat khusus di mana setiap ras manapun diperbolehkan untuk menjadi muridnya. Dan merupakan tempat yang cocok untuk meningkatkan kekuatan dan memiliki teknik yang sesuai dengan bakat para murid. Wow, manusia batu, apa kamu tidak keberatan membawa tubuhmu sendiri? Hahaha, ejek pemimpin pasukan Serigala Putih saat melihat salah satu tetua klan Wang yang menjadi pemimpin pasukan infanteri kerajaan Han. Pemimpin Serigala Putih memiliki ukuran yang lebih besar. Panjangnya mencapai 3 meter, dengan 4 taring tajam. Mendengar provokasinya, tetua itu tidak terpancing. Bahkan ia tersenyum sinis. Pasukan, bersiap. Perintah tetua itu pada pasukannya. Segera pasukannya mengeluarkan senjata pedang di tangan kanan, dan tangan kiri memegang perisai. Mereka segera memiringkan tubuhnya. Perisai di depan dan pedang siap menebas musuh. Posisi siap tempur. Huf, payah, serang. Dengus pemimpin Serigala Putih yang kesal. Karena musuh tidak terpancing emosinya. Au! Lolongan Serigala Putih dan berlari menuju pasukan infanteri. Mereka berlari menuruni sungai kering. Yang kedalamannya mencapai 11 meter. Dan pasukan Lipan juga tidak tinggal diam. Sedangkan pasukan infanteri tetap diam di pinggir sungai dan menunggu musuh mereka mendekat. Saat kedua pasukan musuh berada di dasar sungai, tetua itu mengangkat kaki kanannya, dan menghentakkan pada tanah. Bang! Krekek! Segera tanah menjadi retak, dan rentakan itu menjalar menuju ke arah musuh yang sedang berlari. Awas! Menghindar! Teriak pemimpin Serigala Putih. Dengan lincah serigala itu melompati retakan tanah. Sedangkan binatang Lipan tertelan tanah yang retak. Tapi kembali para Lipan itu merayap dan naik ke permukaan. Trik murahan. Cemooh pemimpin serigala sembari terus berlari menuju musuhnya. Jadilah peliharaku. Dan aku pastikan hidupmu akan senang. Ejek tetua itu pada pemimpin serigala. Au! Manusia batukan, ku hancurkan tubuhmu. Pemimpin serigala melolong dan berbicara penuh amarah. Karena dirinya merasa dihina. Tetua klan Wang tersenyum sinis. Karena berhasil membuat serigala itu marah. Jangan biarkan mereka hidup. Dan pemimpin mereka aku yang lawan. Titah tetua itu pada pasukannya. Segera tetua itu bergerak menyerang pemimpin serigala saat mereka sudah dekat.
Serbu. Wush. Bang. Kedua belah pihak langsung saling serang. Saat jarak sudah dekat, tetua itu langsung memberikan pukulan fatal pada pasukan serigala yang menyerang. Pada akhirnya perang tidak bisa dihindari. Gumam Penatua Agung Long Wenhua sembari mengawasi di atas kapal angkasa. Siapa pria muda itu yang duduk bersama Penatua Agung Akademi Pedang Surga? Tanya Wang Kaibo. Sebagai pemimpin Akademi Langit Abadi, Wang Kaibo tidak mengenali sosok pria muda yang duduk bersama para pemimpin. Sebab itu dia bertanya. Kemudian, Penatua Agung melihat ke arah di mana para pemimpin musuh berada. Demikian juga dengan semua orang yang ikut melihat. Peri benua level 5. Sejak kapan ada murid mereka memiliki kekuatan peri benua, padahal Penatua Agung mereka? Long Wenhua terkejut dengan kehadiran pria itu yang memiliki kekuatan di atas tingkat Sein. Dia juga berada di tingkat peri benua level 1. Pantas saja mereka berani mengibarkan panji peperangan. Lanjut Long Wenhua setelah memeriksa basis kultivasi setiap pemimpin di pihak musuh. Wush. Sebuah kapal angkasa tiba di sebelah kapal utama Raja Han. Mereka adalah guru muda Xiao Qiao. Kapal angkasa itu hanya terdapat murid wanita dari Akademi Langit Abadi. Ming Mei, Ming Liling, Han Xing, Han Chun dan beberapa ratus murid wanita. Mereka terlambat datang, sebab Ming Mei dan Ming Liling sedang merawat ayahnya yang masih terluka parah. Kelima kekasih Excelsimo segera mencari keberadaan kekasihnya, tapi tidak menemukan sosoknya. Lalu semua wanita itu melihat medan perang, yang masih saling bertarung dengan sengit. Penatua Agung, pemimpin, yang mulia. Serempak semua wanita menyapa para pemimpin. Bagaimana keadaan Patriark Ming Kong? Tanya Long Wenhua kepada putri dan keponakan Ming Kong, setelah membalas sapaan mereka. Kondisi ayah sudah cukup membaik, Penatua Agung, jawab Ming Mei sambil menangkupkan kedua tangan. Terima kasih atas perhatian dan perawat untuk ayah saya. Lanjut Ming Mei. Gumem. Au. Lolongan keras saat pemimpin serigala putih terkena pukulan dari tetua ketiga. Tubuhnya terpental dan berlumuran darah. Banyak pihak serigala dan lipan menelan korban. Sedangkan prajurit infanteri yang terorganisir sedikit mengalami luka. Segera mata semua orang melihat medan pertempuran, dan tersenyum. Awal yang bagus untuk saat ini, pikir semua pemimpin dari wilayah barat dan wilayah selatan. Berbeda dengan Raja Yuehui dan Raja Huang, terlihat wajah mereka muram dan penuh kemarahan. Lalu, Raja Huang berdiri dan melihat pasukan gagak hitam. Pasukan hiena dan babi hutan. Serang mereka. Kerahkan 20.000 pasukan. Perintah Raja Huang. Raja Huang tidak jadi memberikan perintah pada pasukan gagak hitam, sebab Hei Wuya memplototinya. Segera 20.000 pasukan binatang itu bergerak. Mereka berlari tidak terlalu lambat ataupun cepat. Mengetahui itu, Raja Han segera melihat ajudannya. Ajudan Raja Han segera mengangkat bendera bergambar kura-kura, dan bendera bergambar pasukan berkuda. Menerima perintah dengan kode bendera, pasukan kura-kura dan pasukan kavaleri segera bergerak. Jumlahnya mencapai 10.000 pasukan. Pasukan kura-kura yang setengah tubuh manusia mampu bergerak dengan cepat, dan di belakang mereka pasukan kavaleri ikut bergerak. Pasukan kura-kura yang memiliki tempuran kuat sebagai perisai, dan pasukan kavaleri sebagai penyerang. Strategi ini sudah dibahas saat berdiskusi, sehingga setiap gerakan mereka sudah terkoordinasi dengan baik.
Sedangkan tetua pemimpin pasukan infanteri segera mundur dan bergerak di belakang pasukan kavaleri. Tugas mereka sebagai pengeksekusi terakhir, jika ada musuh yang lolos dari serangan pasukan kavaleri. Sedangkan pria muda yang berada di pihak musuh, melihat kedatangan para wanita dari Akademi Langit Abadi. Sorot matanya penuh nafsu saat melihat kelima wanita yang kecantikannya di atas rata-rata para murid wanita. Autor, sobat, untuk beberapa bab CMC tidak muncul terlebih dahulu. Saya memberitahukan ini agar sobatku semua tidak kecewa. Dan, sekali lagi saya minta maaf, karena tidak bisa membalas satu persatu komentar sobatku. Tapi, saya hanya mendoakan sobat semua sehat dan banyak rezekinya. Jangan lupa tinggalkan jejak. Jejak kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya. Salam. Episode sebelumnya. Chapter 85 Perbatasan Kematian. Episode berikutnya. Chapter 87 Guangru. 87 Pertempuran 4 Kerajaan, 2 Guangru. Bang. Kedua pasukan langsung berbenturan saat bertemu. Pasukan kura-kura menahan serangan taring dari pasukan babi hutan. Sedangkan pasukan hiena melompati pasukan babi hutan. Namun, pasukan kavaleri dengan sigap menebas pasukan hiena dengan pedang dan tombak. Keras. Buk. Sebagian pasukan hiena yang lolos langsung dibantai pasukan infanteri. Pertarungan makin sengit, manakala pasukan lipan dan serigala yang tersisa ikut menyerang. Terang, kreh. Suara pedang menebas dan benturan cakar dan senjata menambah ketegangan. Tiap tebasan selalu menghasilkan kematian. Siapa kelima wanita itu? Tanya pria muda itu pada Penatua Agung Akademi Pedang Surga. Apa tuan muda tertarik? Mereka adalah wanita berbakat. Di tengah adalah calon istri dari putra mahkota Huang Zitao. Sebelah kiri adalah kedua putri Raja Han Xing dan Han Chun. Lalu, di sebelah kanan adalah Ming Mei. Dia adalah alkemis muda tingkat master tahap awal. Sedangkan yang berada di sebelahnya adalah Ming Liling, putri dari Ming Lai. Jawab Penatua Agung. Sayangnya, klan Ming telah musnah. Kabarnya yang masih hidup hanya Patriark Ming Kong dan kedua wanita muda itu. Lanjutnya dengan tersenyum senang ketika klan Ming telah dimusnahkan oleh pria misterius. Ming Lai, bukannya? Ucap pria itu. Tapi ia tidak melanjutkan ucapannya. Terlihat dia mengetahui perihal sosok bernama Ming Lai. Apa Tuan Mudaru mengetahui si Ming Lai itu? Tanya pemimpin sekte tangan dewa yang selalu mendengarkan obrolan mereka. Sedikit. Aku hanya tahu dari tetua Bing, guru dari temanku, Bing Fu. Mereka di sini sudah 12 tahun. Perkiraanku mereka pasti sudah kembali di Istana Iblis Timur. Jawabnya dengan nada sombong. Pria itu adalah Guangru, murid luar dari Istana Iblis Timur. Kekuatannya pada tingkat peri benua level 5, sama dengan kekuatan Bing Fu. Ia mendapatkan misi dari Balai Pekerjaan Khusus. Balai Pekerjaan Khusus hanya bergerak secara diam-diam untuk mencapai tujuannya, seperti Guru Bing dan ketiga bawahannya di benua Jiangsan. Demikian juga dengan Guangru. Ia mendapatkan misi khusus, yaitu menguasai benua Jiangsan, dan melindungi Laut Selatan. Di Laut Selatan terdapat artefak alami, yaitu mahkota Maharaja. Istana Iblis Timur tidak ingin mahkota Maharaja jatuh ke pihak lain. Walaupun tidak satupun dewa-dewi mampu menaklukkan artefak alami tersebut. Entah apa tujuan mereka. Yang jelas sudah sejak dulu Istana Iblis Timur ingin menguasai benua kelahiran.
Namun, karena banyaknya dewa-dewi, mereka selalu gagal. Sebab itu, Istana Iblis Timur membentuk balai pekerjaan khusus untuk melancarkan ambisinya secara tersembunyi, atau menerima pekerjaan seperti organisasi pembunuh. Guangru tidak tahu jika temannya telah mati, sebab dia terlalu menikmati hidupnya selama 2 tahun di benua Jiangsan. Guangru menjadi sosok yang ditakuti oleh kerajaan Huang dan kerajaan Rubah Bulan. Namun, Guangru tidak bodoh dengan melakukan tindakan yang memancing perhatian dari para dewa-dewi. Selama 2 tahun ini, Guangru juga khawatir dengan 4 sosok yang misterius, yaitu sosok penjaga 4 wilayah. Informasi itu dia dapatkan dari organisasi pembunuh gagak hitam. Tapi informasi itu dia tepis, karena 4 sosok itu tidak pernah muncul. Lanjutnya, kalian jangan khawatir dengan janjiku. Aku pasti akan merekomendasikan kalian kepada pemimpin Istana Iblis Timur. Tapi, setelah aku menguasai benua Jiangsan ini, ujar Guangru dengan percaya diri saat berbicara kepada semua pendukungnya. Hahaha, jangan khawatir, Tuan Muda. Mudah menaklukkan mereka. Pemimpin Sekte Tangan Dewa tertawa senang dengan janji Guangru. Pemimpin Sekte Tangan Dewa bernama Hei Wuya dari ras gagak hitam. Sedangkan Penatua Agung dari Akademi Pedang Surga bernama Si Xiang. Si Xiang berasal dari klan Si atau ras ular. Sifatnya licik dan penuh ambisi. Sifatnya itu selalu dia tahan, karena untuk menjaga kehormatan sebagai Penatua Agung. Momentum hilangnya kedua putra mahkota dimanfaatkan dengan baik oleh kedua pimpinan itu. Apalagi dengan dukungan Guangru yang memiliki kekuatan terkuat di benua Jiangsan. Pertahanan pasukan darat mereka sangat kuat, ujar Raja Yuehu saat melihat pasukan darat mereka kalah dalam hal pertahanan dan serangan terkoordinasi. Terlalu dini mengerahkan pasukan udara. Jenderal Barat, pimpin 100.000 pasukan serigala. Perintah Raja Huang yang tahu kekhawatiran Raja Yuehu. Dan segera jenderal itu turun dari kapal angkasa dan menuju pasukannya yang telah siap berperang. Jenderal itu adalah jenderal keempat. Salah satu jenderal yang banyak sekali membantai kehidupan berbagai ras yang berkhianat pada kerajaan Rubah Bulan. Raja Yuehu terlihat tidak senang dengan perintah Raja Huang, sebab Raja Huang memerintahkan jenderalnya. Namun, Raja Yuehu hanya diam saja, walau jenderal barat dari klan Lang adalah pendukungnya. Rantai komando dalam militer di benua kelahiran sangat sederhana, dari tertinggi hingga terendah, yaitu Panglima Perang, Jenderal Tertinggi, Jenderal Pertama, Jenderal Kedua, Jenderal Ketiga, Jenderal Keempat, Jenderal Senior, Jenderal Menengah, Jenderal Junior, Jenderal Muda, Kolonel, Letnan, Kapten, Komandan Regu, Prajurit Khusus, Prajurit Umum. Bunuh siapapun yang menghalangi jalan kita, kata Jenderal Barat pada pasukannya. Au! 100.000 lolongan serigala mengema di perbatasan kematian. Segera Jenderal Barat berubah wujud menjadi serigala seutuhnya. Lalu ia bergerak terlebih dahulu dan disusul oleh pasukannya. Long Rou, pimpinan 10.000 pasukan kavaleri. Perintah Raja Long Tianba kepada Jenderal Muda Kebanggaan Kerajaan Naga Bumi. Long Rou adalah putra ketiga dari Raja Long. Usianya 50 tahun dan kekuatannya berada pada tingkat Sein level 1. Di kepalanya terdapat sepasang tanduk naga bercabang 2. Mendapatkan perintah dari ayahandanya, Long Rou sangat senang. Sebelum bergerak ia melihat ke arah kelompok Xiao Qiao. Karena tidak mendapatkan respon baik, Long Rou kesal dan segera turun menuju pasukan naga tanah.
Naga Tanah adalah kekuatan pendukung dari klan Zhu, merupakan kelas kasta prajurit. Walaupun dari kasta prajurit, Naga Tanah juga tergolong sangat sombong. Terlihat selalu mencibir saat melihat ras manusia sedang bertempur. Rata-rata panjang Naga Tanah mencapai 100 meter. Memiliki sepasang tanduk di dahinya. Sisiknya berwarna kecoklatan dan memiliki 4 kaki dengan cakar yang tajam. Angka kelahiran Naga Tanah cukup tinggi. Sebab itu klan Zhu menjadi kekuatan pendukung yang penting bagi kerajaan Long. Bantai dan jangan sia-siakan tubuh mereka. Setelah memberikan perintah, Long Rou berubah menjadi naga bumi yang panjangnya mencapai 200 meter. Sisiknya berwarna kehijauan dan juga memiliki 4 kaki. Melihat gerombolan 100.000 pasukan serigala, pasukan pertama dan kedua segera mundur. Mereka mundur bukan karena takut, melainkan memberikan jalan kepada jenderal muda dan pasukan Naga Tanah. Gror! Long Rou meraung saat dekat dengan jenderal barat. Ekornya segera diayunkan ke depan. Wumem! Ledakan terdengar saat ekor Long Rou menghantam tanah. Jenderal barat beruntung segera melompat ke samping hingga lolos dari serangan Long Rou. Walau pasukan Naga Tanah kalah dalam jumlah, tapi mereka unggul dalam besarnya tubuh dan ukurannya yang panjang. Pasukan pertama dan kedua segera ikut membantu menyerang. Dengan fisik yang kuat dan besar, tetua dari ras golem dengan mudah membantai pasukan serigala. Episode sebelumnya. Chapter 86 Pertempuran 4 Kerajaan 1. Episode berikutnya. Chapter 88